kita ikut kegiatan ini memang harus kewajibannya, apalagi sebagai pemuda Pancasila. Momentum buat kita, hari kelahiran Pancasila seharusnya kemarin 1 Juni, karena teknis akhirnya kegiatan ini dulu tanggal 2 Juni. Jadi tidak masalah kalau salah tanggalnya, tapi ini kita harus dasarnya tahu bahwa Pancasila itu lahir di tanggal 1 Juni yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Nah, buat kita pemuda Pancasila ini momentum untuk menambah semangat ya, menambah semangat untuk merealisasikan poin-poin yang ada di Pancasila. Jadi Pancasila hanya bukan sekedar teks, tapi bisa kita realisasikan di kehidupan masing-masing. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa menyuruh orang lain, tapi buat diri kita sendiri tidak bisa, ngapain lah. Itu maksud saya. Ya, harapan saya untuk pemuda Pancasila, terutama untuk anggota saya di Kecamatan Dramaga, bisa merealisasikan dan melaksanakan apa-apa yang tertuang dan tercantum dalam poin-poin Pancasila. Itu kalau dijabarkan sangat luar biasa. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita ini harus bertuhan, harus beragama. Tidak boleh ada yang tidak beragama. Yang hidup di negara Indonesia harus berpancasila, itu ketuhanan Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan. Ya, kita ini manusia, harus bisa memanusiakan. Dan ingat di negara kita ini, apalagi pemuda Pancasila, tidak boleh bicara suku, agama, ras, antar golongan. Kita satu kesatuan, berbagai suku, berbagai agama, semua warga negara Indonesia. Jadi kita harus memanusiakan itu. Kita jangan sampai merasa paling benar, paling suci. Itu Pancasila. Nah, barulah ke persatuan Indonesia. Kita harus bersatu. Ya, kita harus bersatu, dari semua itu pesannya bersatu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin. Berarti maksudnya kita hanya harus mau siap memimpin dan siap dipimpin. Kita sebagai warga negara dalam posisi apapun harus siap membela negara. Untuk apa? Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau semuanya sudah benar dari sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, baru akan muncul keadilan. Nah, sampai saat ini harapan itu belum ada. Karena apa? Mohon maaf, mungkin para aparatur pemerintah negara atau masyarakatnya belum memahami betul, belum melaksanakan betul apa-apa yang ada dalam tertuang dalam Pancasila tadi. Ya, sebetulnya gini ya, orang-orang tua kita dulu sudah mewariskan kita ini, negara yang Republik Indonesia ini, dengan dasar-dasar yang sudah lengkap. Nah, solusinya apa? Ya ini Pancasila yang sudah diwariskan oleh Bung Karno, pejuang-pejuang kita yang dulu, sudah memberikan dasar-dasar negara. Nah, mungkin saat ini, ya semua lah, mungkin saya tidak bisa semua, belum melaksanakan apa yang ada dalam Pancasila, sehingga terjadi seperti ini. Nah, kaitan kita dengan di Hari Pancasila ini, kita ingin mengajak, minimal saya ke anggota lah. Yuk kita sama-sama tengok kanan kiri depan kita, dimanusiakanlah orang itu kan, dihargai, dihormati. Kita tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling suci, dan tidak ada yang paling berkuasa, kita semua sama. Nah, kaitan dengan itu saya singgung sedikit masalah premanisme ya, yang sekarang gencar. Ya, premanisme itu terjadi bukan karena ujuk-ujuk, bukan karena tiba-tiba. Mereka muncul karena kesenjangan. Mereka muncul karena kebutuhan, bicara perut untuk mempertahankan hidup. Akhirnya mereka berbuat ya yang ada di lapangan. Kalau menurut saya, ini juga pemberantasan terorisme bukan hanya sekedar pemberantasan semata, tapi harus ada solusi. Mereka diangkut, diambil, ditangkap. Solusinya apa? Siapkan lapangan pekerjaan. Ya. Sekarang tanda tanya ke semualah, apakah pernah mereka ada pembinaan? Jangan sampai mereka dibinasakan tapi belum dibina. Tapi kalau mereka sudah dibina, inilah aturan-aturan negara. Ini loh yang tidak boleh, ini yang boleh. Kalau mereka sudah dibina tetap melakukan seperti itu, berarti masyarakat yang salah. Ini mah pembinaan aja tidak pernah ada. Tapi sekarang dibinasakan. Itu bukan hal yang baik menurut saya. Tapi apapun itu, kami mendukung langkah pemerintah ya, yang memberantas premanisme yang tanda kutip tadi ya. Nah, apalagi preman-preman yang mengatasnamakan atau bernaung di organisasi masyarakat. Mereka supaya gagah, supaya lebih punya legitimasi, mereka punya pasukan, mereka punya teman-teman, mereka bernaung di ormas. Saya juga tidak sepakat itu. Makanya kami juga sangat mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam memberantas premanisme. Dipilah-pilah lah. Mana yang benar-benar preman yang bernaung atau berlindung di organisasi, dia jual organisasi untuk kepentingan pribadi. Mana preman yang memang tadi karena kebutuhan.
Ini kan karena kebutuhan perut. Mereka jadi tukang parkir, mereka jadi apa, jadi PAO, nggak seberapa tuh. Kalau menurut saya, tinggal dibina saja. Bila perlu diseragamkan, ada pembinaan, ada pelatihan. Cara parkirnya yang benar, kalau jadi PAO cara apa ya, melintaskan kendaraan, mengatur kendaraan yang benar, tinggal dibina saja. Karena apa? Keterbatasan anggota polisi ini tidak akan bisa memenuhi. Apalagi Polantas, kita lihat ya, dia ada dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Setelah itu nggak ada lagi sore. Nah, untuk mengisi ruang itu siapa? Masyarakat saja dibina yang ada sekarang. Saya lebih sepakat begitu, ya. Jadi garis besarnya dibina saja dulu, Nah, jangan ujuk-ujuk dibinasakan. Ya, harusnya sama-sama mengevaluasi apakah pernah ini ada pembinaan. Jangan ujuk-ujuk mereka dicap premanisme, tapi sebelumnya belum pernah ada pembinaan.